Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi simple, yaitu aplikasi mini e-wallet. Saya namakan aplikasinya mini e-wallet. Di aplikasi ini nantinya kita punya beberapa fitur, yaitu top up saldo, kemudian cek saldo, terus ada tarik saldo. Oh, tentunya aplikasi ini aplikasi sederhana, jadi kita tidak terhubung database, tapi aplikasi ini media penyimpanannya adalah penyimpanannya di memori, jadi hanya penyimpanan sementara selama aplikasinya berjalan. Oke, kita bikin variabelnya terlebih dahulu. Kita namakan pertama variabelnya adalah balance. Kita set value nya 0. Kemudian kita bikin metodenya, misal kita namakan deposit. Kemudian kita bikin metode lagi, withdraw. Kemudian kita bikin lagi metode get balance. Jadi metode get balance ini dia get, jadi nggak perlu ada parameter input, jadi langsung. Terus kita bikin metode main. Ini adalah dimana nanti kita akan memanggil metode main saat pertama kali aplikasi dijalankan, jadi atau kode program ini dijalankan. Jadi kita panggil di sini main. Oke, kita mulai dari deposit. Jadi user bisa melakukan deposit. Kita bikin global variable. Di Python, ketika kita ingin membuat sebuah global variable, maka teman-teman bisa mendefine-nya terlebih dahulu dengan pertama global, terus nama variabelnya. Kita print, jadi setiap nanti metode deposit dipanggil, pertama akan mengecek terlebih dahulu balance-nya melalui global variable balance, kemudian amount-nya nanti akan langsung ditambahkan. Deposit amount kita ubah formatnya ke dalam bentuk desimal atau currency dengan 2 digit belakang angka. Terus dot format amount. Di bagian withdraw sama define dulu global balance-nya, variable global balance. Terus ini udah mengecekkan dulu nih, jika balance-nya atau saldo yang tersedia itu kurang dari, misalnya ternyata kita pertama kali kita melakukan deposit 10.000 tapi kita mengambilnya 11.000, maka akan terdapat error. Sistem akan otomatis memberikan respon error.
bagian ini kita print. Jika amountnya kurang, balance kurangi amount lebih besar dari 0, maka akan dieksekusi, maka balance nya akan dikurangi dengan amount yang diinput oleh user. Jika balance nya kurang dari 0, maka akan memberikan respon print balance not for this transaction. Kemudian get balance, berarti kalau get balance ya ini tinggal ngambil balance nya aja, jadi kasih return balance. Oke, ini kita udah bikin metodenya. Sekarang kita tinggal bikin sebuah kode program di mana user bisa menginputnya melalui command line. Caranya mudah, cukup mudah, tinggal while true. Nah, ini ada bedanya ya. Tipe boolean di Python itu selalu dimulai dengan huruf besar, tapi ketika misalnya contohnya di Golang atau bahasa lain, biasanya dia nanti akan normal, jadi true tetap dimulai dengan huruf kecil. Operation karena input operation input. Nah, ini kode yang bisa digunakan atau metode yang bisa digunakan untuk memberikan akses user bisa melakukan input melalui command line. Misalnya kita masukkan misalnya kita bikin inisial, masukkan D, deposit, kode itu deposit, terus deposit, terus withdraw. Kita bikin shortcutnya terlebih dahulu, terus B balance, untuk keluar kita asumsikan komennya adalah quit. Oke, ini input operation. Selanjutnya kita bikin pengecekannya terlebih dahulu. Pengecekannya if input operation in. Nah, tadi kita di sini deposit itu huruf kecil. Nah, kita bikin dua huruf, jadi bisa huruf besar dan huruf kecil. Kita setting untuk dalam float. Enter deposit amount.
kita panggil metodenya deposit amount, terus elif input operation withdraw, itu berarti in atau paste amount sama dengan float input enter the withdraw amount, kita panggil metodenya withdraw amount, masukkan parameternya elif input operation in, nah kita get balance, berarti tadi balance itu B, berarti kita masukkan shortcutnya amount, kita ubah bentuknya ke float input ketika balance itu kan pengecekan, jadi nggak ada parameter input, jadi kita langsung print, kita bisa langsung gunain print, kita cetak langsung misalnya current balance get balance. Selanjutnya kita bikin kondisi ketika terjadi quit, ada perintah shortcut key dijalankan atau di input. Elif input operation in key thank you. Terus kita keluar dari terminal pakai perintah break. Jika tidak ditemukan, misalnya ternyata shortcut yang di input itu bukan shortcut yang sesuai dengan yang direkomendasikan atau yang sudah kita tentukan, maka langsung di layar akan tampil invalid input operation, please try again. Oke, sekarang kita uji coba kodenya, kita jalankan di terminal. Di sini saya menggunakan Python versi 11, Python 3 versi 11, example account. Kita mulai dari deposit terlebih dahulu, kita pilih huruf D, kita pilih shortcut D, kemudian kita masukkan misalnya
11.000. Nah, lalu misal kita gets balance, berarti masukkan B. Nah, 11.000. Kemudian kita akan coba menarik saldo 11.000, kita tarik 7.000, itu shortcutnya W, kita tarik 7.000. Kemudian kita gets balance lagi, tinggal 4.000, betul. Misalnya sekarang kita tarik, jadi kita tarik lagi saldonya 5.000, harusnya bisa, berarti withdraw 5.000. Balance not enough, uangnya nggak cukup. Oke, kita coba sekarang quit transaction, shortcutnya key ya. Oke, kita belum mengetes kondisi jika shortcut yang diinput itu salah. Mari kita coba jalankan lagi. Misalnya kita input shortcutnya adalah S. Nah, invalid input operation. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Cukup sederhana pada tutorial kali ini yang kita bahas, karena sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini tentang global variable. Di sini kita bikin sebuah global variable, tapi teman-teman harus cukup hati-hati ketika mengimplementasikan variabel global pada project yang sebenarnya, karena tentunya variabel ini bisa di override di kelas lain atau di fungsi lain. Ini cukup berbahaya ketika teman-teman aplikasinya sudah cukup kompleks dan ternyata banyak fungsi-fungsi menggunakan variabel balance misalnya, dan ternyata variabel itu pun banyak di set statusnya menjadi global variable. Oke, teman-teman, selamat mencoba.